Halo sahabat Nakusa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Bang Dondong akan semoga kalian sehat selalu, abadi nan jaya, sentosa, hidup makmur, dan sehat selamanya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tonton dulu videonya sampai habis, karena ceritanya akan mengesankan dan bikin kita gemetar. Gaskan! Cerita sebelumnya di mana Kala melihat Naku yang bagus dan glowing di balik jendela dan tidak sadarkan dirinya bahwa kebakaran sedang terjadi saat itu. Ya, meskipun hanya sebuah gorden. Baji melihat api dan mendorong Kala pergi dan memanggil pelayan untuk menyiram dengan air. Ayah Sahib dan para reng-rengan hadir di sana saat mendengar suaranya. Semua menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap Kala. Kala berbalik dan menemukan Naku hitam kembali di jendela. Waduh. Lela bertanya pada Naku tentang api itu. Mbak Adi menjawab mereka tidak tahu menahu, mereka sibuk dalam acara puja. Katanya bahaya besar jika ada sesuatu yang terjadi padamu. Namun Kala mengabaikan kekhawatirannya, semua orang sambil terus menatap Naku. Data di kamarnya duduk di kursinya yang sedang berpikir keras. Baji datang ke sana dan mereka berbicara tentang teror yang selama ini terjadi di rumah mereka. Sahib juga datang dan menceritakan tentang kekhawatirannya tentang kematian tamu dan kobaran api asmaras tersebut. Naku sedang duduk di kamarnya. Mbak Adi selain dia, sementara Seji menutup jendela. Mbak Adi menunjukkan kekhawatirannya tentang langkah Kala selanjutnya. Naku mengatakan bahwa dia telah memikirkan untuk mengatakan pada Data kebenaran pada esok harinya, dan tampaknya ini keinginan Tuhannya. Kala datang ke sana. Apa dia benar-benar berpikir Data akan menerimanya setelah mengetahui yang sebenarnya? Naku berkata bahwa dia telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia membenci wajah-wajah cantik. Naku menjawab bahwa dia memiliki kepercayaan pada cintanya pada Data. Data sangat mencintai kebenaran, bukan wajahnya. Inilah ujian iman Data terhadapnya. Wilih. Kala bilang kau masih bangga dengan cintamu setelah kebohongan yang begitu besar. Saya sebagai saudari perempuannya yang cantik Data, dan dia tidak akan mentolerir jika dia terluka dan pergi dari sana. Naku dan Seji memeluk Mbak Adi. Naku dalam avatar aslinya yang cantik dan glowing. Mbak Adi mengatakan bagaimana jika Data memutuskan hubungan ini. Naku mengatakan jangan khawatir Mam, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Berilah aku berkah bagimu agar bisa pergi dan memberitahu Sahib semuanya. Mbak Adi memberinya berkah dan Naku pergi. Ayah Sahib berjalan dengan penuh kecemasan itu. Kisor melihatnya kemudian berjalan pergi menemuinya. Kisor bertanya padanya. Ayah Sahib khawatir tentang hal-hal yang tidak menguntungkan yang akan terjadi. Mereka berbicara lalu dia beranjak pergi untuk bertemu dengan Mbak Adi. Naku berjalan untuk menemui Data di ruangan mengingat tentang kecelakaan di Wali. Sementara Kala mengingatkan Nakusa wajahnya yang glowing. Naku melihat Ayah Sahib turun dari tangga dan Ayah Sahib turun tercengang. Dia bertanya-tanya, kamu nanya siapa gadis itu? Lalu dia mendekat dan Naku memanggil nama Ayah Sahib dengan terbata-bata. Dan tiba-tiba Ayah Sahib mengenal suara itu dan mengatakan, Nakusa si Mehong. Sungguh tidak percaya dengan mengatakan ini adalah mimpi atau kenyataan. Kenapa dengan wajahmu? Kala tiba dan mengatakan kenyataan yang saya temukan hari ini dan akan saya sampaikan, tapi syukurlah kalau Anda sudah tahu. Ayah Sahib meminta Naku untuk mengatakan yang sebenarnya sebelum dia membuat keputusan. Naku mengemukakan ceritanya tentang bagaimana realita hidupnya untuk kecantikannya dan menjalani kehidupan yang buruk. Karena menurutnya di mana dia tinggal kecantikan adalah sebuah kutukan. Cantik adalah mamala dan cobaan yang berat. Aku tidak bisa memulai hubungan kami dengan sebuah kebohongan. Ayah Sahib merasakan keraguannya pada Naku saat Mbak Adi terjatuh dan mengatakan bahwa itu adalah salahku. Aku telah menyembunyikan kecantikannya karena putri sulungku yang dulu menderita karena wajahnya yang cantik dan pergi meninggalkan kami. Saya tidak ingin Naku menjadi mangsa hal yang sama. Dia kemudian menceritakan tentang bagaimana More setelah Naku menjualnya dan bagaimana mereka meninggalkan Basti dan bertemu dengan Data dan dia mendapatkan di sini. Kala senang karena Ayah Sahib telah menggali kuburan untuk hubungan Nakusa dan Data dan mengatakan bahwa saya akan terus melepaskan Data dari upacara haldi.
Saat itu Bajiro di tengah panggung membiarkan seseorang tahu bahwa dia memerlukan barang untuk sebuah pesta pernikahan. Data. Pria itu pun kemudian pergi. Kala datang ke sana dan bertanya, "What's up, Baji? Ada apa? Sepertinya Anda sibuk dengan pengaturan?" Baji menjawab, "Yups, kenapa tidak?" Kala melanjutkan hubungan antara Data dan Nakusa ada pada garis tipis alias di ujung tanduk. Begitu banyak masalah yang melayang di sekitarnya. Di atas itu Ganpat dia mungkin saja keluar dari tempat persembunyiannya dan menciptakan tamasya besar. Latar belakang pada adegan ini berjalan sedikit mengerikan yang mengisyaratkan keretakan besar antara kedua teman atau persahabatan. Kala tersenyum dan berkata, "Saya harap persahabatan Anda tetap seperti ini selamanya." Kala sambil berjalan kembali berpikir untuk dirinya sendiri. Di tempat pesta, Data berjalan ke tempat itu, duduk di kursi kerajaan dan memberi isyarat kepada Baji untuk memulai pesta. Beberapa pria di pintu masuk tempat pesta, Sudarsono berlari padanya dan menyapanya. Berjalan di belakang, Sudarsono terus mengawasi semuanya. Kemudian Sudarsono beralih ke Baji untuk membiarkan dia tahu bahwa pria itu adalah Pawar yang membantu Data dengan beberapa bisnis kesepakatan darat. Darso meminta Pawar untuk masuk, bodyguard menghentikannya. Pawar berkata, "Jangan khawatir, biarkan mereka melakukannya. Tidak perlu melanggar peraturan untuk saya." Baji menandakan bodyguardnya untuk membiarkan Pawar tanpa dicek terlebih dahulu. Baji setuju dan meminta bodyguardnya untuk berhati-hati. Kembali ke pesta, tarian berlanjut. Data masih duduk di kursi rajanya sambil tersenyum. Sudarsono terus mencari seseorang yang mencurigakan. Baji dalam bentuk penuh terus menari, tapi tiba-tiba memperhatikan lentera tepat di atas kepala Data terjatuh dan terbakar. Dia berkata untuk tidak khawatir karena ini hanya sebuah lentera, bukan bom. "Silahkan lanjutkan pestanya." Data pun bosan duduk, sekarang berdiri dan terus menonton tariannya sambil melemparkan senyumnya yang lucu. Baji terus bersenang-senang berdansa. Adegan bergeser ke Pagal Niwas dan upacara haldi. Badi menyuruh Naku berpakaian kuning. Semua orang terus menatap Naku di wajah sejatinya tanpa wardah. Ayesai meminta Badi untuk memulai menerapkan haldi. Badi membuat Naku duduk dan menerapkan haldi. Seseorang dari balik pilar membalikan sekilas wajah Naku di wajahnya yang cantik. Tiba saatnya acara pernikahan di mana semua orang sorak berbahagia. Badi Ganpat menjemput calon pengantin pria dan membawanya masuk untuk dipisung. Baji memperhatikan tamu undangan untuk melakukan sebuah pemeriksaan. Sementara adegan bergeser di mana di dalam kamar Nakusa masih dalam suasana terguncang antara pahit dan manis memikirkan nasib pernikahannya. Upacara akan segera dimulai di mana Pak Pandit meminta Ayah Sahib untuk menjemput pengantin wanita. Ayah Sahib pun berjalan ke atas. Di dalam kamar menjadi tegang, Naku wajah cantiknya dan Badi meminta dia untuk tetap tenang. Pengantin wanita turun untuk segera melakukan pertikahannya, namun anehnya Nakusa kembali lagi mehong alias dengan avatarnya yang hitam. Mereka pun tersenyum manis sangat bahagia. Terlihat Ayah Sahib dengan sangat gemetar ketakutan memegang surat undangan lalu meremas susunya, maksud saya meremas suratnya.